Udah ada 2 rekor. Oke, siap. Ya, ini perkenalan saya gitu ya. Nama saya Mia Marian. Kalau mau dicek bisa di ISBN perpusnas.go.id gitu. Terus juga saya waktu itu sama Kang Surya pernah dapat rekor muri sama teman-teman trainer, kita nulis 24 jam. Dalam waktu 24 jam gitu. Terus saya sempat juga nulis bareng trainer ada James Kui, Tundesem, Mary Riana gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang bener nggak sih kalau nulis itu bikin stres? Coba Meiko bener nggak? Bener Bu Hamidah? Sangat. Stres ya, bikin mules ya. Yang bikin stresnya gimana? Ayo Mbak Mima, Mbak Laura, Mbak Asia bikin stresnya gimana tuh? Itu Bu, kalau pas nulis tulisannya itu nggak jadi-jadi itu bikin stres. Apalagi dikejar deadline. Besoknya harus ngumpulin 4 halaman gitu. Ngerasain. Iya. Ngerasain ya. Oke, kalau Mbak Hamidah gimana Mbak Hamidah? Aku panggil Mbak aja nggak apa-apa ya. Oke. Kalau saya sih Bu Mia jujur belum pernah nulis dan jujur juga ini sangat dadakan. Jadi saya bingung gitu. Teknik menulis, apa yang mau ditulis juga saya sangat bingung gitu. Cuman ya ngalir aja lah. Pokoknya ditulis apa yang ada di benak, apa di kepala udah itu dituangkan gitu. Oke. Terus kalau Meiko lo stresnya apa Meiko kalau nulis? Stresnya mules. Mulus ya. Mulus ujungnya jadi nggak nulis ya. Oke. Nah, kalau saya memang awalnya juga stres gitu karena saya menulis itu mungkin dari 4 tahun yang lalu gitu ya. Tapi akhirnya saya udah tahu nih celah-celahnya seperti apa. Makanya saya mau berbagi ilmu. Awalnya juga stres. Pertama kan kadang kita bingung idenya dari mana nih. Iya nggak sih? Iya, betul. Udah idenya, terus udah gitu kita nulisnya gini nih, idenya gimana ya, titik komanya, terus tanda bacanya, tata bahasa itu kan juga kadang jadi stres sendiri ya gitu nih, bener nggak ya gue nulisnya enak dibaca nggak? Itu pasti ada juga ya, itu saya sih pengalaman saya, nggak tahu pengalamannya Mas Meiko, Mbak Hamidah sama Mbak Laura seperti apa gitu. Memang di awalnya ini stres dulu gitu ya. Ini ada lagi yang bergabung lagi ya. Oke. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam. Terima Iya. kasih Mbak Mia. Iya, terima kasihnya sama Mas Meiko nih yang punya Zoom. Oh ya, terima kasih Mas Meiko. Alhamdulillah. Iya, Pak Kadang Rehan lupa aku jadi fansnya Fansnya Mia kok nggak ada Meiko di sini. enggak nih santai aja tulis fansnya. Pak Rehan, bener nggak sih kalau nulis tuh stres? Buat Pak Rehan stres nggak? Saya mah biasa aja sih, ada stres juga dikit deh. Iya, ini ada juga langsung ada Pak Haryanto. Tadi saya udah perkenalan sebentar, jadi saya langsung aja teman-teman masuk langsung stres gitu ya, ada slide-nya stres. Oke, ini ada Pak Haryanto. Pak Rehan seperti dicentangin merah nggak Pak sama Mbak Mima? Iya, dicentangin tuh. Oh, dicentangin. Kayaknya udah hobi tuh deh, nyentang-nyentangin tuh orang. memangnya berapa halaman Pak Rehan? Enggak, kalau halaman sih selesai. Yang pertama itu karena telat 1 menit. Yang kedua itu karena saya belum convert ke PDF. Kirim lupa. Oh iya. Iya. Lewat waktu ya udahlah. Oke, jadi merah ya. Selamat bergabung Pak Haryanto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haryanto. Tadi saya udah perkenalan, terus langsung slide-nya langsung ada keluar kata stres. Jadi yang masuk langsung stres duluan nih. Ada katanya. Menurut Pak Haryanto benar nggak Pak nulis buku itu stres? Lumayan. Lumayan ya. Kalau lumayan bisa stres, bisa enggak ya. Oke, ini ada juga Pak Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Bu. Iya, Pak Fahmi tadi saya udah perkenalan duluan, tapi terus ada langsung slide-nya tuh saya mengawali kalau nulis itu stres. Benar nggak Pak Fahmi kalau nulis itu stres? Stres sekali Bu. Oh, stres sekali ya, pakai sekali. Ini kenapa nih Pak Fahmi bisa stres sekali? Nggak punya waktu Bu.
Nggak punya waktu. Oke, nggak punya waktu. Nah, oke, saya mau kasih tips ya kalau buat saya, stres ya kalau nulis itu sebenarnya tuh bisa menyenangkan gitu ya. Kalau kita punya apa, yuk kita biar saya nggak ngomong sendiri, yuk kita baca sama-sama yuk. Pertama apa nih? Punya prinsip ya, terus eksplorasi, terus nulis cepat. Jadi kalau nulis yang buat menyenangkan itu buat saya ada pennya itu ya, ada prinsip eksplorasi nulis cepat. Ini versi saya sendiri nih, teori-teori maksa gitu ya. Nah di sini prinsip pertama adalah kita pasarnya siapa gitu. Pak Haryanto nulisnya pasarnya siapa Pak? Untuk kebanyakan sebagai pengusaha, Bu. Oh, pengusaha. Jadi pasarnya pengusaha. Terus Mbak Hamidah pasarnya siapa? Kalau saya pasarnya para istri. Oke, para wanita istri. yang engage jadi ibu. Oh iya. Kalau Pak Fahmi pasarnya siapa, Pak? Pasarnya mahasiswa, konsultan, kontraktor. Nah, mahasiswa, konsultan, kontraktor itu jadi pasarnya Pak Fahmi. Ntar kita bahas lagi. Kalau Pak Rehan pasarnya siapa, Pak? Belum ada pasar, Bu. Belum ada pasar. Maksudnya pasar itu Pak Rehan target marketnya pembacanya siapa? Siapa aja deh yang suka deh baca. Siapa aja ya. Ini pasrah.com nih Pak Rehan nih. Kayaknya Jadi sih gitu. Jadi prinsip itu saya ingat-ingat aja kata laptop, prinsipnya PC gitu ya. Assalamualaikum Mbak Himiati Amanah. Nah, oke. Jadi terus Mas Meiko pasarnya siapa Mas Meiko bukunya? Pasarnya profesional. Profesional, oke. Assalamualaikum Mbak Himiatul Amanah. Waalaikumsalam Bu Mia, makasih. Iya, makasihnya sama Mas Meiko nih yang menyediakan Zoom-nya. Oh iya, makasih. Saya manggilnya siapa nih, Mbak Himiatul Amanah? Jadi saya langsung aja tadi saya udah perkenalan, udah pembukaan bahwa nulis itu stres, terus nulis itu sebenarnya ada kata pen di sebelumnya, ada punya prinsip, eksplorasi dan nulis cepat gitu ya. Nah, kita sekarang lagi bahas prinsipnya nih. Kalau Mbak Himiatul Amanah, pasarnya apa nih bukunya? Pasarnya target market pembacanya siapa? Siswa. Mahasiswa. Siswa aja. Oh, siswa aja ya, nggak pakai maha ya. Oke, Nani kalau trio kuek-kuek siapa nih ininya, target marketnya? Mbak Laura, Mbak Mima? Kita remaja Bu. Oh, remaja. Oke. Nah, ini jadi prinsip kita supaya membedakan buku kita dengan yang lain gitu ya. Terus udah gitu ciri khasnya apa nih? Ciri khas dari bukunya Pak Haryanto, Pak Fahmi, Mbak Himiatul Amanah, Pak Rehan, Pak Meiko, terus Mbak Hamidah gitu ya. Terus sama aku nyebutnya Mbak Laura dan Mbak Mima nih trio kuek-kuek. Ciri khas dari bukunya tuh kira-kira apa? Kalau saya, nanti saya share lagi ciri khasnya apa. Kalau saya tanya Pak Haryanto apa nih kira-kira ciri khas bukunya? Pak Fahmi apa? Cara jadi saya mengutamakan adalah perasaan itu yang menggerakkan seluruh aktivitas kita. Jadi keinginan apapun itu bersumber dari perasaan. Nah, dan nanti ada diagramnya. Saya punya diagram yang bisa menjelaskan hubungan antara otak dengan hati. Nah, semua hampir buku yang ada itu menurut saya kurang pas menurut saya. Itu yang jadi ciri-ciri yang saya cara jual. Saya jual. Oke. Baik. Ya, makasih pendapatnya. Ini kalau versi saya nih, pertama kali saya sebelum nulis buku banyak, 4 halaman, saya nulis ini dulu.
buku ini didedikasikan untuk gitu ya. Ini pasarnya kita, target marketnya kita. Jadi di sini kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu nih. Saya nulisnya apa nih yuk? 1, 2, 3. Buku ini didedikasikan untuk para ibu untuk ikut merencanakan karir sesuai keistimewaan anak pada generasi Zoomer sehingga mereka dapat terus melesat dan menjadi generasi yang hebat. Ini lebih spesifik Pak Rehan. Tadi kan Pak Rehan bukunya siapa aja yang baca gitu ya. Nah, itu bisa jadi segmennya nggak jelas, karena ini tergantung nanti gaya bahasa. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, saya target marketnya siapa nih pasarnya? Kalau lihat buku ini didedikasikan untuknya tuh, jadi kelihatan nggak market saya siapa pasarnya? Para ibu. Kelihatan. Para ibu, terus terkait dengan karir dan Zoomer, generasi Zoomer itu adalah generasi 18 tahun ke bawah, anak-anak remaja istilahnya gitu. Jadi saya marketnya seperti itu, dan ciri khas saya itu selalu pakai singkatan. Di buku saya kebetulan ini nulis sudah buku yang ke-8. Ya. Jadi ada ciri khas di buku saya. Setiap buku saya itu selalu ada singkatan. Mungkin saya kasih contoh nih, singkatan KEPO. KEPO itu buat saya kenali potensi, kepribadian menjadi pondasi, terus keterampilan merubah posisi. Pokoknya saya bisa bikin arti KEPO tuh sampai 20 kata singkatan. Mungkin ujung-ujungnya KEPO tuh keren pokoknya. Gitu ya. Pokoknya jadi apapun tulisannya Pak Haryato, Pak Fahmi, Pak Meiko, Mbak Himiatul Amanah, Mbak Hamidah, itu kalau bisa ada ciri khas dari tulisan kita. Gitu. Kira-kira kalau yang diingat ya, kalau diingat misalnya satu buku Terelie gitu ya, itu kira-kira buku Terelie yang sering baca, kira-kira ciri khasnya apa tuh? Pasti ada. Gitu. Kayak atau misalnya Renaud Kasali, pasti ada, dia selalu terkait sama fakta-fakta nyata yang dibahas gitu. Jadi kita cari nih yang ciri khasnya kita itu apa. Jadi jangan sampai target pembacanya siapa aja gitu, terus udah gitu ciri khasnya juga apa aja gitu. Nanti akhirnya buku kita bingung, yang mungkin kalau saya bukunya ini kebetulan sering dijadiin hadiah untuk karena saya sering banget memang nulis buku berkaitan karir terkait dengan millennials, dengan Zoomer gitu. Ini biar segmennya jelas gitu. Jadi Bapak Ibu di buku pertama nulisnya ada tulisannya buku ini didedikasikan untuk gitu. Di halaman 4 halaman kemarin sempat ada tulisan ini nggak? Enggak. Nggak ada ya. Mudah-mudahan minggu depan di 4 halaman berikutnya ditambahin. Kayak Pak Meiko misalnya buku ini didedikasikan untuk para profesional. Para profesional tujuannya untuk apa? Jadi terkait dengan pasar, ini juga terkait dengan kita tujuannya mau apa? Bukunya ini mau memberikan solusi, atau bukunya hanya sekedar inspirasi, atau bukunya cuma sekedar dalam tanda kutip pencitraan gitu ya. Kalau saya kan bukunya memberikan solusi, yaitu merencanakan karir. Jadi tujuannya jelas gitu. Jadi masing-masing Bapak Ibu juga dituliskan tujuannya apa dari buku ini gitu ya. Buku ini didedikasikan. Terus dicari kira-kira ciri khasnya apa. Misalnya ciri khasnya Pak Fahmi, karena mungkin Pak Fahmi dari mana? Dari Surabaya. Dari Malang atau dari mana? Mungkin Pak Fahmi, setiap bukunya Pak Fahmi ada ciri khas menyebutkan daerah-daerah di daerah lokasi tempatnya. Misalnya di Malang ada lokasi apa, misalnya. Terus Mbak Himiatul Amanah terkait siswa misalnya selalu bahas prestasi-prestasi siswa di ciri khas bukunya gitu. Atau Pak Meiko misalnya bicara mengenai profesional, ciri khas bukunya misalnya terkait profesional yang nyeleneh misalnya gitu. Itu ada ciri khas tertentu. Jadi buku pertama, buku kedua mungkin itu yang langsung ingat, oh ini kayaknya bukunya si A, bukunya si B gitu. Itu yang membuat istilahnya kita ditunggu lagi nih bukunya gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya terusin dulu, nanti kalau ada yang bertanya silakan ya. Nah, terus eksplorasinya. Eksplorasinya ini kadang jadi sesuatu ya, cari ide gitu ya. Betul nggak? Nah, eksplorasinya ini saya nulisnya ada 3 kata. Apa nih Bapak Ibu 3 katanya? TOP. TOP ya. Pertama, EGP ya. EGP kan
versinya Mas David. Pertama adalah kita manfaatkan teknologi. Sekarang zamannya teknologi, tidak semuanya harus kita nulis. Sekarang kalau Bapak Ibu punya laptop, coba buka speechnotes.co. Sempat pakai laptop nggak? Speechnotes.co ini coba Bapak Ibu buka, Bapak Ibu di depan speechnotes.co ini Bapak Ibu tulis misalnya apapun. Saya mau nulis cepat, nanti laptopnya akan nulis langsung saya mau nulis cepat. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca buku, saya saranin baca bukunya sambil di depannya itu speechnotes.co. Jadi nggak usah nulis lagi, langsung bicara di situ. Coba ada yang mau tes nggak? Ada yang mau tes supaya nggak jadi ilmu saya nggak jadi teori. Pak Miko lagi buka laptop nggak? Coba, atau siapa yang mau tes? Kita buka speechnotes.co, kita ngomong terus jadi tulisan. Pak Haryanto lagi buka laptop, Pak Fahmi silakan. Notes-nya pakai S nggak sih? Iya, speechnotes.co. Pak Rehan lagi buka nggak? Buka itu. Lagi buka. Coba Pak dibuka. Misalnya lagi nulis, kita lagi baca buku, ada tulisan yang menarik, kita langsung bicara di speechnotes.co itu nanti jadi tulisan. Selamat datang di grup Voice Note. Google Voice Note. Ada yang sudah bisa? Selamat datang di grup menulis. Pak Miko udah bisa? Mbak Mima, Mbak Laura? Ya, Mungkin Bu. ejaannya apa? SP, ejaan tulisan. Ini SP, ini ada di sini Pak, teknologi itu ya. Kecil ya tulisannya speechnotes.co nih yang di bawah kata teknologi. Ini ada nih, saya udah buka nih. Udah Ini buka, coba. Saya kasih di chat, kalau yang belum lihat bisa langsung di chat. Klik yang di chat aja. Jadi kalau misalnya ini kan kita judul grupnya trainer menulis, bisa jadi memang kita sulit untuk bicara karena kita biasa kan berbicara. Jadi berbicara aja di depan speechnotes.co itu, jadi bisa jadi tulisan gitu. Selamat datang. Oh gitu ya. Ini tinggal pencet. Tadi Mas Baiko sempat kasih chatnya tuh di itunya. Ya, ini berarti tinggal pencet aja ya? Iya, tinggal pencet, terus Pak Rehan ngomong apa, terserah, nanti di situ keluar tulisan. Mas Baiko udah sempat coba? Oke. Halo. Sudah coba bisa. Kalau keluar tulisan? Baik, terima tulisan. kasih. Tapi saya bilang apa baik, di chat? Terima kasih. Mbak Mia atas CHAT, ilmunya. CHAT. Saya sekarang sudah berhasil membuka speechnote.co. Semua keluar tulisan saya itu Mbak Mia. Terima kasih. Kalau udah keluar, nanti Bapak dipindahin ke Word. Yang keluar itu datanya. Misalnya kita mau ngomongin apa, idenya dikeluarin aja dulu semua di speechnotes.co ini. Dan nanti dipindahin di Word. Nah, itu nanti mungkin kita rapi-rapin. Misalnya kayak Mas Meko tadi, tulisan chatnya CHT, bukan CHT, tapi chat, CAT gitu ya. Nah, itu kita edit-edit lagi. Jadi, kalaupun kita males nulis, misalnya 4 halaman, aduh, gue harus nulis apa, ngomong aja dulu gitu. Ya. Itu nanti tinggal di copy di bawahnya tuh ya? Tinggal copy. Dimasukin di Word. Copy itu keyboard ya? Iya, di Word. Oke. Terus pasti Mbak Mima, Mbak Laura, Mbak Si udah bisa belum? Belum. Bisa tapi speakernya lagi bermasalah. Iya, tapi intinya kita ngomong apa keluar ya tulisan? Iya, keluar semua. Keluar ya. Iya. Nah, ini kita
bisa. Pak Fahmi keluar Pak, bisa? Belum Mbak keluar, Hemiatul Bu. Amanah bisa? Belum keluar. Top Belum keluar. teknologi, optimalkan pembahasan. Jangan lupa diganti bahasa Indonesia. Diganti bahasa Indonesia. Oke. Itu kenapa keluar bahasa Inggris tuh? Itu Iya. itu keluarnya kita klik pakai bahasa Indonesia. Makanya Mbak dia Hamidah bingung udah ya. Mbak Hamidah bisa buka. Tinggal klik dari chatnya. Sudah bisa. Udah bisa Mbak Hamidah ngomong terus keluar tulisan udah bisa? Udah bisa, udah masuk. Udah bisa. Nah, Mbak Hamidah kalau pusing-pusing awalnya mau nulis apa ngomong aja dulu. Nanti keluar idenya ntar baru dipindahin. Pak Haryanto udah bisa, Pak? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa ngomong langsung keluar tulisan? Ngomong langsung keluar tulisan. Udah. Bisa. Sudah ya, Mbak Hemiatul Amanah sudah bisa? Iya, Mbak Mia. Itu Sudah sama ya. di WhatsApp ya, Mbak Mia ya? Enggak, ya, WhatsApp itu nanti, ya itu sama di WhatsApp sama aja. Ada itu juga kan aplikasinya ya. Iya. Iya. Oke. Nah ini bisa juga kalau misalnya kita lagi macet, lagi apa gitu, kita pakai handphone juga bisa. Gitu. Kita mau ngomong apa, idenya apa, kelihatan, kita langsung ngomong di speechnotes.co ini. Pakai handphone. Begitu. Buka ini juga sama. Iya, sama. Ini bisa buka pakai handphone atau pakai laptop. Oke. Begitu. Tapi nanti mungkin kalau saya memang seringnya sih pakai laptop karena saya bisa langsung pindahin ke Word. Kalau di handphone memang saya pernah sih saya coba save ya, tapi kayaknya pas pada saat saya buka laptop juga bermasalah juga. Akhirnya saya memang saranin sebenarnya pakai laptop. Pak Fahmi sudah bisa, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Pak Fahmi bisa ngomong terus keluar tulisan? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau Pak Fahmi ngasih kuliah di kampus, Pak Fahmi deketin laptopnya speechnotes.co sama pada saat Pak Fahmi kuliah. Nanti jadi banyak tulisan tuh Pak keluar. Siap. Ya, jadi banyak tulisan keluar, bisa jadi langsung lebih dari 4 halaman. Gitu. Nanti dari situ dipindahin ke Word. Gitu, di save. Ya. Nah, pasti terusnya selanjutnya kan pasti kita nyari ide dari Google ya, pasti Bapak Ibu udah sering lakukan. Terus kalaupun misalnya bingung cari-cari kata, Bapak Ibu bisa search di kamuskata.com. Misalnya saya tadi prinsip dari menulis adalah pen, misalnya visi gitu. Oh, P-nya apa ya? Dari P, kata-kata dari P, kamuskata.com adalah misalnya saya cari kata berawalan P gitu. Itu kita bisa memanfaatkan itu. Terus juga saya sering banget ngumpulin artikel-artikel dari WhatsApp atau Telegram atau sosial media itu untuk menambah tulisan saya. Karena kan kita suka bingung kan, cari-cari ide tulisan dari mana aja gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Benar ya. Jadi saya langsung itu kemarin sampai saya pertama kali share ke Mbak Mima tuh 46 halaman. Itu sebenarnya pertama saya menggunakan speechnote.co, terus saya sudah punya referensi banyak artikel dari WhatsApp dan Telegram. Saya manfaatkan itu untuk dimasukkan ke materi buku saya gitu. Jadi jangan sampai kita punya WhatsApp dan Telegram cuma dibaca doang. Kalau lagi nulis sebaiknya kita copy ke Word hal-hal yang menurut kita penting gitu. Bapak Ibu ada nggak yang selama ini artikel-artikel pentingnya dipindahin ke laptop? Ada juga. Beberapa. Ada ya. Tapi dipakai juga nggak buat menulis? Ya cuma enggak sih. Enggak ya. Oke. Nah, ini trik saya nih. Jadi buat Bapak Ibu ketahui juga gitu. Karena saya pikir semua itu nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi saya nggak dibantu oleh Roro Jonggrang gitu, jin yang tiba-tiba pagi-pagi supaya udah banyak tulisan. Ya. Oke. Terus O-nya adalah optimalkan. Maksudnya optimalkan ini sebaiknya dalam satu buku itu ada 4 materi yang terkait sama think logika,
feel emosi, do aktivitas, dan say ini sebenarnya kata bijak, ini belum ditulisin, nanti saya bahas ya. Terus selanjutnya adalah P-nya pembahasan. Kalau dari litera itu kan pembahasannya adalah pendahuluan, pembahasan, isi sama penutup ya. Seperti ini. Oke, saya kasih tahu lagi ini, saya memang sharingnya cepat lagi nih. Saatnya kita nulis cepat. Jadi pastikan di nulis cepat ini ada kata bijak, say, ada think, logika, tadi berkaitan dengan pola pikir, ada perasaan, terkait dengan perasaan, sama do, ada terkait aktivitas. Nah, dari Bapak Ibu semuanya sudah ada terkait 4 ini enggak? Atau pokoknya ya wes nulis saja gitu? Ya, ada. Ada ya? Nah, ada yang Pak Fahmi sudah ada Pak semuanya? Mbak Himiatul Amanah, Pak Meko, Pak Haryanto, Pak Rehan? Sudah, insya Allah. Sudah ada ya. Nah, ini rahasia saya juga mengapa saya bisa cepat nulisnya. Pertama kali adalah saya nulis nih di sini saya mapping dulu di sebenarnya kan saya ada pembukaan ini saya ada 3 bab. Pembahasan inti ada 3 bab, penutup ada 3 bab. Ini saya cuma sekedar contoh aja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat awal nulis saya sudah nulis semua daftar isinya. Saya sudah nulis daftar isinya dan saya nulis misalnya di kata pembuka saya mau tulisin ayat Al-Qur'an. Di pembahasan inti di bab isi saya mau isi hadis. Di penutup saya mau isi kata mutiara. Kata mutiara ini kan kata-kata yang bahasa Indonesia. Kalau quotes itu kalau kita klik quotes yang keluar quotes bahasa Inggris gitu. Dan untuk memudahkan Bapak Ibu juga untuk tulisannya banyak gitu ya, Bapak Ibu selalu sering-sering buka kata sinopsis. Misalnya sinopsis buku Renald Kasali itu nanti keluar gitu. Banyak referensi bukunya. Bapak Ibu sering nggak di bukunya itu search Google kata sinopsis buku. Ada yang sering nulis kata sinopsis dimasukkan ke buku. Kenapa? Belum ya? Iya, ini akhirnya yang membuat kita mumet sendiri. Padahal teknologi sangat memudahkan. Nah, ini pasti kita memanfaatkan Google gitu ya. Terus ini juga kita yang saya bilang tadi artikel dari WhatsApp atau Telegram. Terus saya menggunakan speech note. Terus jangan lupa setiap kita nulis daftar pustakanya ditulis referensinya dari mana, gitu. Referensinya dari mana aja itu ditulis ya. Nah ini contoh saya terkait dengan tulisan yang terkait dengan say. Say ini terkait dengan kata-kata mutiara. Karena memang buku kalau nggak ada kata mutiaranya, nggak ada hadis kan garing banget ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi pastikan ini, jadi pada saat kita search di Google kata mutiara quotes itu sekalian search-nya. Jadi nggak setiap bab kita search lagi, setiap bab kita search lagi, itu jadi makan waktu. Kalau saya search-nya sekali, tapi kata mutiara ini untuk semua bab, jadi pembukaan babnya kata mutiaranya apa, inti apa, penutup apa gitu. Karena yang bikin lama kita bolak-balik searching, begitu nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, seperti itu. Ini salah satu contohnya di buku yang saya buat. Ini Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini saya masukin di pembukaan. Gitu. Jadi udah saya tahu, terus nanti di isinya saya menggunakan apa. Jadi jangan sampai semuanya ayat Al-Qur'an, semuanya kata mutiara, semuanya gitu. Jadi dicampur-campur kata-katanya. Gitu ya. Ini salah satu tips supaya memudahkan kita pada saat mengembangkan tulisannya, jadi lebih gampang dibandingin dari bab per bab kita nulisnya tuh sendiri-sendiri. Kalau saya nulisnya semua udah dibagi-bagi tulisannya. Lebih mudah nggak seperti ini Bapak Ibu kira-kira? Iya, lebih membantu. Lebih sangat membantu ya. Oke, ini C. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa lagi ini ditambah. Ini kan versi saya. Saya lebih banyak bukunya kan buku inspirasi. Jadi mungkin aja di bawahnya ini mau ada apa lagi gitu ya ditulis. Misalnya ada bahasa daerah atau apa C-nya itu silakan ditulis di sini gitu. Kalau saya ditulis di sini C-nya juga ada tulisan bahasa gaulnya Zoomer
Itu kayak bahasa gaulnya Mas Meiko tuh, bosku gitu ya. Itu saya tulis juga tuh di situ. Nah, dari sini nanti jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum nulis dibuat dulu kerangka ini. Kita kapan mau masukin quotes, kata mutiara, hadis gitu ya. Nah, selanjutnya ini contoh say-nya tadi. Nah, terus selain itu ada think yang berkaitan dengan logika, berkaitan dengan pikiran. Jadi pastikan di tulisan Bapak Ibu juga ada misalnya data statistik atau teori dari pakar. Teori itu kan banyak ya, ada teori piramid misalnya Abraham Maslow gitu. Ada teori misalnya Johari Window segi 4. Ada teori misalnya cycle, life cycle atau life skill gitu. Jadi teori-teori dari pakar ini kita pakai bisa salah satu gitu ya, mau yang piramid segi 4 atau life cycle gitu. Terus mungkin ada juga terkait dengan think ini adalah kita masukin rumus gitu. Rumus juga bisa rumus matematika atau juga misalnya rumus misalnya terkait less dikali do sama dengan have misalnya. Mas Miko pernah dengar nggak ada rumus kayak gitu? Belum pernah. Belum ya. Pokoknya apapun, pokoknya terkait berbau logika dimasukin ke sini dan pastikan juga semuanya ini adalah kita masukin sinopsis-sinopsisnya. Misalnya terkait data statistik, sinopsisnya siapa dimasukin di buku itu gitu ya. Sinopsis ini memudahkan kita, pertama adalah halaman kita menjadi banyak, tapi sebenarnya memudahkan kita juga untuk berpikir gitu. Dan saya selalu pakai Google, pasti teman-teman juga pakai Google, artikel dari WhatsApp, Telegram, kalau yang pas saya masukin, speech note juga saya pakai, dan terakhir pasti saya tulis daftar pustaka. Ini contoh data statistik di buku saya. Menurut Bank Dunia, 41% angkatan kerja dunia kini diisi oleh Zoomer. Kenapa ini jadi itu kan bervariasi ya bukunya ya. Tadi bicaranya Ali bin Abi Thalib, sekarang kita bicaranya think, bicaranya mengenai statistik. Bisa juga ditambah misalnya rumus atau apapun, pokoknya terkait dengan logika tadi. Gitu. Ini versi buku saya. Dan saya juga statistik ini ada di beberapa bagian buku. Misalnya saya kan juga ada statistik jumlah tenaga kerja dan lain-lain. Ini saya masukin nggak? Misalnya ini saya masukin di bab inti, tapi bab penutup saya masukin juga ada data yang terkait pola pikir tadi gitu. Saya masukin teori dari pakar ini dari Maslow, saya masukin di pembahasan inti gitu. Jadi semuanya diukur. Nah ini data statistik, sorry saya masukinnya di kata pembuka. Ini memudahkan saya. Jadi pada saat saya nulis, oke, saya mau ngisi data statistik. Oke, keluar data statistik, saya langsung masukin di pembuka, langsung dimasukin misalnya di mana lagi penutup. Udah saya copy paste gitu. Saya mau teori dari pakar, saya masukin kemana itu lebih mudah. Kalaupun saya langsung ketemu artikel, saya tahu ini tempatinnya di mana. Seringkali kalau kita nggak punya grouping, ketemu artikel suka dicuekin nggak Bapak Ibu? Karena kita nggak tahu. Kita cuma baca nih kayaknya kurang pas, tapi nanti pada saat kita butuh kita nyari lagi, iya nggak? Seringkali seperti itu. Kalau saya enggak, kalau saya sekalian ngerjainnya, makanya jadi cepat. Karena saya nulis langsung tek udah langsung memudahkan ya. Oke, ini berkaitan dengan think tadi. Selanjutnya berkaitan dengan nulis cepat ini terkait feel. Terkait perasaan. Jadi Bapak Ibu bisa nulis puisi, ini bisa search di Google juga gitu ya. Bisa lirik lagu, bisa cerita film, misalnya cerita film dari misalnya film yang viral itu ada satu misalnya apa ya kemarin apalah pokoknya judulnya itu bisa dikaitkan dengan cerita kita gitu ya, atau ada humor di buku saya ada humornya juga, itu juga bisa search di Google atau kita bisa create sendiri. Kan saya terkait kemarin nulis mengenai Zoomer adalah zonasi gitu. Terus saya masukin humornya itu sekarang pedagang sate aja juga pakai zonasi. Kalau kita beli satenya nggak sesuai dengan tempat tinggal, tukang satenya nggak mau ngelayanin misalnya gitu. Itu terkait sama humor sama cerita yang kita lagi tulis gitu ya. Nah ini salah satu contohnya saya ini dulu. Ini lirik lagu. Ingat siapa Bapak Ibu lirik lagunya siapa? Sempurna.
Andra the Backbone gitu. Pada saat saya nulis lagu Sempurna ini, saya kan bercerita tentang tadi market saya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu terus anak. Ini nyambung nggak kira-kira? Lirik lagu Sempurna. Nyambung ya? Nyambung. Gitu. Jadi cari lirik lagu atau apapun yang bisa nyambung dengan materi kita gitu. Ini akan memudahkan kita juga mengembangkan ide. Gitu. Ya. Terus udah gitu selamat bergabung di Mbak siapa? Mbak Zulkar ya. Pak siapa tadi? Saya lupa. Oke, ini yang terkait tadi ya, feel tadi saya masukin. Ini juga ada beberapa yang saya masukin. Ada puisi saya di halaman berapa, lirik lagu di halaman berapa gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh. Terus ada lagi. Tadi kan ada say, think, feel, dan do. Do ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan dan ini sebenarnya akan memudahkan kita menambah tulisan juga. Terkait misalnya kita bisa ngambil biografi, bisa mengambil fenomena masalah gitu ya, bisa mengambil berita-berita viral, nanti saya kasih tahu contohnya, bisa mengambil prestasi seseorang atau sejarah, bisa juga perbandingan, misalnya perbandingan saya bahas mengenai generasi Zoomer. Jadi saya bahas mengenai generasi tradisionalis, generasi baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Y gitu ya, itu baru baby Zoomer. Jadi saya lebih memudahkan pola pikir saya ngambil tulisan. Ide-idenya tuh jadi nggak liar gitu, tapi jelas apa yang mau saya tulis gitu. Terus udah gitu ada sebab akibat juga gitu. Baru memang terakhir daftar pustaka, gitu ya. Nah ini salah satu contohnya. Ini saya nggak tulis, tapi mungkin di sini ya saya tulis di sini biografinya. Itu saya nulis kisah Nabi Muhammad SAW. Di situ saya tulis bahwa Nabi Muhammad itu memulai karirnya adalah di generasi Zoomer di umur 9 tahun, gitu. Terus fenomena masalahnya itu terkait misalnya sekarang saya kan mengawalinya di tahun 2020. Nanti saya share ya tulisan saya fenomena masalah 2020 terus tanya dari banjir, dari COVID gitu. Terus juga ada berita-berita viralnya apa gitu. Terus prestasi, sejarah perbandingan. Ini nanti lebih enak saya akan share tulisan saya ya, Bapak Ibu ya. Dan sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum saya share tulisan saya? Mbak Sunarti, nanti saya share belakangan ya Mbak Sunarti ya. Karena ini sudah hampir, kira-kira menurut Bapak Ibu jadi lebih mudah nggak nulisnya? Iya, mudah. Jadi inspirasi Mbak Mia. Jadi lebih mudah mungkin nanti kalau Bapak Ibu udah tahu, ini akan saya kasih challenge seperti ini. Jadi pede nggak? Selamat menulis 96 halaman dalam 2 minggu. Mantap. Mantap ya. Bener, karena oke, sekarang gini. Sekarang gini deh. Saya minta Bapak Ibu buka laptop semuanya, coba cari salah satu mungkin kita ambil ini aja. Search di sinopsis buku. Kira-kira Pak Fahmi mau ngambil search-nya sinopsis buku siapa, Mbak Himyatul Amanah siapa, Mbak Sri Sunarti siapa. Kita masukin dulu di bab 1, silakan. Atau misalnya Pak Haryanto. Search di Google sinopsis buku. Misalnya Pak Fahmi tadi terkait mahasiswa ya Pak ya. Misalnya sinopsis buku dari siapa, Renal Kasali misalnya yang membahas mahasiswa. Itu kan banyak sinopsis bukunya. Jadi nanti kita copy paste, kita pindahin ke jumlah halaman yang mau kita tulis yang 4 halaman itu, tinggal targetnya tuh diganti. Misalnya kalau saya kan target bukunya ibu sama Zoomer ya, sama anak-anak. Jadi mungkin kata mahasiswa, misalnya ada sinopsis buku Renal Kasali, saya ganti dulu tuh, replace all, find katanya mahasiswa, misalnya jadi diganti kata anak atau kata ibu. Jadi kita memudahkan pada saat kita mengembangkan tulisan.
gitu. Sinopsis bukunya itu setiap yang tadi saya tulis ini ada pembuka, pembahasan inti, itu hampir di setiap babnya itu kita masukin sinopsisnya, jadi memudahkan. Biar ada bayangan, saya share ini ya, tulisan saya ya. Sebentar, saya share tulisan saya. Biar nanyanya biar ini barengan. Soalnya kali belum ada bayangan. Tapi minimal Bapak Ibu jadi memudahkan kan ya? Takutnya soalnya saya doang nih yang itu. Karena saya soalnya saya nggak ngomong nih, saya udah buktikan. bukan apa? Benar nggak Mbak Mima, Mbak Laura lebih mudah nggak? Sedikit membantu, Bu. Membantu ya. Oke. Ini saya share tulisan saya. Ini pertama, saya buku ini didedikasikan untuk gitu ya. Ini adalah tadi terkait target masa. Ini kelihatan nggak ya slide-nya? Belum. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Coba saya lihat lagi. Sebentar ya. Sebentar. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, ini saya tulis di judulnya di atas, Connecting Karir. Oke. Di sini buku ini didedikasikan untuk menentukan saya target marketnya. Karena takutnya nanti kayak Pak Rehan. Maaf ya Pak, saya ambil contoh. Misalnya Pak Rehan itu target marketnya siapa aja, terus juga yang mau baca juga siapa aja, akhirnya bisa jadi tulisannya melebar kemana-mana, nggak mengerucut. Jadi bisa akhirnya ide-idenya tuh jadi nggak fokus. Nah, saya di sini saya tulisin ada ibu dan karir dan Zoomer itu untuk memudahkan gitu ya. Ini pembukaannya saya tulis gitu. Terus saya juga di sini prakatanya saya tulis mungkin maaf kalau saya ini ya. Nah, di sini saya tuliskan tadi ini ada kata di pembukaan tadi saya tulis di kotak-kotak itu pertama hadis Nabi saya mau tulis di mana? Saya tulis tadi di pembuka. Nah, ini saya masukin di kata pembuka. Di sini akan memudahkan saya mengembangkan tulisan lagi gitu. Setelah itu ada juga ini salah satu ide yang bisa Bapak Ibu contoh lebih mudah ya. Terus saya juga masukin di sini hadis bahwa jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah, zariah, ilmu. Nah, ini sebenarnya sebelum saya nulis yang banyak ini, saya udah masukin ini dulu Bapak Ibu. Hadis, quotes yang saya mauin tuh saya udah masukin ke semua halaman, dari halaman pertama, dari halaman pembuka sampai penutup. Selanjutnya saya tinggal kembangkan ide gitu. Nah, dari sini terus saya juga masukin lagi mengasuh bukan mengeluh, mendidik bukan menghardik. Ini adalah terkait tadi yang C. C kan ada yang kata bijak, ada quotes, ada kata mutiara. Ini saya masukin dulu sebelum saya bahas banyak. Karena mungkin Bapak Ibu seringkali jadi sulit karena Bapak Ibu kata per kata nulisnya, iya nggak ya? Benar nggak Bapak Ibu? Benar, itu akan akhirnya jadi sesuatu banget. 4 halaman tuh jadi kayak 400 halaman. Berat banget. Kalau saya nggak seperti itu. Saya kumpulin dulu semuanya gitu. Kayak misalnya mungkin lebih enak kalau kayak ibu-ibu gitu ya, nata meja makan kan, kita nata meja makan kan pertama kali nggak langsung masakannya dulu kan, karena masakannya belum dimasak. Nanti jadi lama. Tapi kan mungkin hal-hal yang memang sudah bisa dimasukin duluan, misalnya piring bersihnya, garpunya, sendoknya, itu lebih mudah kan ya, dibandingin kita nunggu masakan matang dulu baru dihidangin, itu akan sesuatu banget gitu ya kalau saya analogikan. Setelah itu saya masukin lagi di sini unforgettable baper moment, karena saya tadi punya ciri khas saya apa tadi di buku saya,
singkatan gitu. Jadi ya, jadi unforgettable baper moment ini bapernya buat saya ada 2 singkatannya, bawa perasaan atau bawa perubahan. Begitu. Nah, ini saya masukin lagi nih di kata pembuka gitu ya. Di sini saya ada tulisan perbandingan ada 5 generasi. Mana sih? Kecil-kecil nggak ya tulisannya? Iya, kecil-kecil. Oke, besarin ya. Ini besar? Tadi besar ini, tadi. Ini lebih besar ya. Oke, di sini tadi saya nulis ada kata di do ya. Kalau misalnya saya ambil di do itu ada perbandingan. Jadi perbandingan ini saya ambil perbandingan tuh saya menjelaskan di sini ada 5 generasi gitu. Ada 5 generasi. Nah di sini sebelum bicara 5 generasi saya udah tulis di kotak dulu. Di kotak ini saya menulis perbandingannya tuh di mana, di pendahuluan, di isi atau di penutup. Itu akan memudahkan saya. Ini saya tulis di 5 generasi. Di perbandingan ya. Jadi Bapak Ibu tulisannya bisa apa aja perbandingannya. Ini hanya contoh ya. Oke. Di sini saya tulis pada saat perbandingan saya kembangin lagi tulisannya. Terus saya juga ada kata yang pakai do, termasuk grup do itu adalah cerita yang terkait viral. Kalau Bapak Ibu klik di Google terkait viral itu banyak banget gitu. Jadi di viral ini saya salah satunya, ini saya hampir 60% Zoomer menggunakan media sosial. Ini terkait apa? Terkait say, feel, think, atau do, kira-kira menurut Bapak Ibu. 60% Zoomer. Think. Terkait think ya, ada statistik di situ. Saya masukin, oke, statistik saya ada di bab berapa aja nih. Saya masukin, di sini juga nih ada think. 32% dari total penduduk. Untuk Bapak Ibu yang logika, ini menarik nggak ada angka-angka? Jadi nggak semuanya kita tulisan. Ada angka-angka mungkin buat Mas Meiko profesional itu menjadi menarik. Karena kan kalau Pak Rehan misalnya bicara bukunya buat siapa aja, pastikan buku kita juga bervariasi. Ada yang tadi, ada say, feel, think, dan do gitu. Oke, ini saya udah masukin lagi statistik gitu ya. Terus di sini ada berita viral. Berita viral ini terkait tadi apa? Say, think, feel, atau do? Do ya. Nah, berita-berita viral ini dimasukin juga. Kalau saya berita viralnya dimasukinnya terkait COVID gitu. Terkait COVID sama terkait yang namanya zonasi. Nah, ini kan karena singkatan ya, saya ciri khasnya pakai singkatan, jadi saya maksa nih PSBB, peraturan suka bikin bingung, suka berubah-ubah, suka berkumpul bersama gitu. Jadi ciri-ciri saya tuh saya keluarin gitu ya, persatuan sengsara bareng-bareng gitu. Terus ada pembatasan sosial bohong-bohongan gitu ya, jadi dimasukin di sini. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah pendidikan saya babak belur, karena khususnya saya anak Zoomer, jadi kayak saya kembalikan lagi ke target market buku saya, ibu-ibu dan Zoomer gitu. Oke, ini ada. Singkatan tuh nyari di Google juga tuh. Enggak, singkatan enggak ada Pak Rehan. Jadi memang itu ciri khas saya. Tapi kalau Pak Rehan mau bisa tuh Pak, bisa. Tapi itu istilahnya Pak Rehan bisa cari keunikan. Kalau memang Pak Rehan mau singkatan pun nggak apa-apa. Tapi itu keunikan-keunikan yang membuat buku kita tuh bisa orang tuh tertarik untuk beli banyak, intinya gitu sih Pak. Jadi buat dikasih hadiah gitu. Karena buku saya sebelum-sebelumnya malah buat kasih hadiah orang hanya karena ada singkatannya gitu, Pak. Jadi otaknya penuh dengan singkatan ya. Iya. menurut pembaca katanya itu menjadi menarik gitu, Pak Rehan. Oke. Ini apa narsisnya saya aja ya. Tapi pasti Pak Rehan punya keunikan sendiri gitu. Ini hanya saya share. Nah, ini kan ada guru, siapa meremehkan guru. Puisi ini act, think, feel, atau do nih? Say, think, feel, atau do, guru? Feel. Feel ya. Nah, ini dimasukkan, saya masukkan di feel. Nah, ini materi ini guru saya dapatnya di artikel WhatsApp.
Waktu itu hari guru kalau nggak salah. Ini saya save di laptop. Pada saat saya nulis ini saya keluarin. Tapi memang saya tidak plek sama. Jadi saya edit lagi tulisannya. Tapi kan dasarnya udah ada, lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengembangkan tulisan dibandingin nulisnya dari awal. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi ini puisi ini saya masukin gitu ya. Dan ini bukan terus terang bukan tulisan awal saya, tapi saya copy paste dari WhatsApp gitu ya. Oke, selanjutnya ini saya di hari pertama nih saya nulis sampai 46 halaman. Bapak Ibu 4 halaman aja katanya sampai nggak tidur ya. Ada Pak Abraham ya kalau nggak salah, sampai nggak tidur. Saya karena saya udah sudah masukin ininya. Nah ini puisinya sampai ke bawah gitu ya. Terus ini ada cerita viral juga, ini juga dari WhatsApp saya masukin juga di sini. Tapi ini saya nggak edit, tapi saya tulis, saya mengutip cerita yang saya dapat dari WhatsApp. Gitu. Cerita seorang ibu. Ini kalau nggak salah itu aja bisa ada 2 halaman sendiri kalau nggak salah. Ceritanya cukup banyak. Jadi ini curhatan seorang ibu yang anaknya itu ya seperti ibu-ibu kita sekarang ini ya, PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Tuh. Oke, terus ini ada tulisan BT abis. Bentar dulu, saya tulis BT abis karena ini tergantung target market kita. Kalau Pak Rehan misalnya bicaranya siapa aja, Pak Rehan di awal bicaranya profesional, tiba-tiba BT abis jadi nggak nyambung ya Pak? Ya. Punten nih saya apa? Dibuat nyambung ya. Iya, tapi sebaiknya memang kalau nanti minta tolong singkatan sama Mbak Mia. Oh, boleh Pak. Boleh. Sok, kalau mau dibantu singkatan nanti aku bantu. Gitu. Ini salah satu gaya bahasa saya karena Zoomer ya, jadi lebih memudahkan. Terus selanjutnya di sini. Ini apa nih? Think, feel, act, atau do. Jarak itu sebenarnya tidak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Apa? Feel. Feel, gitu. Nah, pada saat saya cari puisi, saya dapat ini. Langsung saya masukin di kotaknya. Padahal ini awalnya saya nggak nyari isinya, saya nggak tahu itu puisi apa, tapi pas ada kata ini jadi menarik, saya masukin gitu. Jadi saya nulisnya sekian. Kan seringkali Bapak Ibu kalau misalnya mencari data apa, tiba-tiba yang keluar apa. Sering kayak gitu kan ya? Ya. Tapi akhirnya menjadi menarik kalau kita sudah tahu akan dimasukkan ke kotak yang mana, akan dimasukkan ke pembahasan yang mana gitu. Ini bisa dibilang ini nih, bisa dibilang kecelakaan nih dapat artikel ini gitu. Terus di sini juga masih singkatan angkatan LDR alias long distance relationship gitu ya. Ini sih udah biasa lah ya LDR. Pokoknya ada banyak singkatan. Nah, ini teman. Pertemanan adalah menyayangi dan bukan menyayangi, bukan menyaingi. Ini ada di bisa dibilang ini terkait namanya feel gitu ya, terkait puisi. Tapi bisa dimasukkan juga ke think. Jadi di think ini adalah kita ada perbandingan. Menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik gitu ya. Merangkul bukan memukul. Bapak Ibu kalau mau cari perbandingan ini, Bapak Ibu search di Google kata terkait misalnya kata akhiran dik, kata akhiran kul, kata akhiran ngi. Nanti keluar semua tuh Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih aja dua yang menurut Bapak Ibu menarik untuk dibuat seperti ini. Gitu. Kata akhiran misalnya nah, gitu ya. Teman itu membina, bukan menghina. Nah, Bapak tulis di Google kata akhiran nah. Nah, itu keluar tuh. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih 2 seperti ini. Nah, saya karena udah di sebelumnya udah saya rumusin dulu kapan saya mau bikin perbandingan. Nah, saya udah tahu akan dimasukkan kemana gitu. Ini kayak Zuma mencurahkan kata terakhiran kan gitu ya. Nah, itu keluar nanti. Ini menjadi menarik nggak Bapak Ibu? Ada perbandingan seperti ini? Keren. Menarik. Sangat menarik.
Kalau kayak gini, Bapak Ibu jadi menurut Bapak Ibu sulit apa gampang kalau udah tahu teorinya? Salam. Aku teorinya belum tahu Mbak, tapi ini menarik karena kembangannya lebih banyak dan save the page. Iya, kembangannya dari tadi tuh yang rumus tadi tuh Mbak, yang ada membandingkan, yang save, fill, act, do tadi. Nanti saya share PowerPoint-nya. Jadi kapan ada perbandingannya, kapan ada puisi, kapan ada statistik, kapan ada teori gitu. Itu jadi lebih memudahkan kita untuk mengembangkan tulisan gitu ya. Jadi saya tidak sarankan menulis dari bab per bab, itu sesuatu banget. Itu bakalan stres. Tapi nulis dulu semuanya, daftar isinya 1 sampai pembukaan sampai penutup, langsung kita masukin quotes-quotesnya dulu, sinopsisnya dulu gitu. Oke, terus ini masih ada lagi. Pokoknya kalau buat perbandingan yang saya bilang tadi, cari kata akhiran si misalnya keluar banyak, kata akhiran an banyak banget. Teman itu mencari solusi bukan mencari sensasi, saling membutuhkan bukan meruntuhkan ini. Karena saya harus menulis perbandingan di situ, jadi akhirnya saya tahu saya mau menulis apa lebih memudahkan gitu ya, menghargai, melukai gitu. Oke. Jadi kayak Najwa Shihab ya Mbak Mia. Kenapa? Jadi kayak Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab. Karena pasti juga Najwa Shihab itu dia tahu, memang buku itu ya Mbak. Salah satunya yang menarik adalah ada perbandingan seperti ini. Kita menarik untuk didengar atau menarik untuk dibaca, gitu. Itu adalah memang kita itu senang sesuatu yang dari sisi otak ya, karena saya kebetulan ikut pelatihan coaching, brain based coaching namanya. Itu otak itu memang senang dibanding-bandingkan gitu, termasuk kata-kata. Gitu. Kenapa? Dan kontras ya. Iya, gitu. Bisa konten. Kan kalau konten kontras, ya pokoknya kita bisa kembang contrasting. Iya, betul, gitu. Comparing dan contrasting ya. Oke. Jadi di sini juga saya nyebutin gitu ya bahwa ada teman yang selalu share informasi melalui WhatsApp ke kita bukan karena merasa pintar tapi karena ingat gitu ya. Di sini sebenarnya saya mau ngingetin untuk para Zoomer, salah satu masa depan karir kita ditentukan oleh teman gitu. Tapi kan kalau para Zoomer kita ngomongin panjang lebar belum tentu inget kan, jadi makanya saya pakai perbandingan ini gitu. Tapi ini saya tulis sebelum ada tulisan di atasnya, sebelum tulisan banyak gitu, sebelum ada di sabar, kangen, berat sama teman-teman ini belum ada nih. Tapi saya udah masukin dulu kata pertemanan, jadi lebih mudah mengembangkan idenya. Oke, ini di 46 terus ada baper momen zonasi ya. Zonasi ini saya bahas jadi permasalahan saya juga karena anak saya masuk SMP ke SMA terkait zonasi. Saya tulis di sini anak SMA sudah berusia 21 tahun yang harusnya sudah bisa daftar KUA tapi bisa diterima di SMA. Ini karena apa? Karena saya udah tahu kan berita viralnya terus saya kembangin. Lebih mudah gitu. Terus di sini sekarang justru kecerdasan dan kepintaran bukan menjadi prioritas. Ini terkait juga quotes ya. Nah ini terkait tadi kan saya tulis ya, kalau humor itu act, think, feel atau do. Feel ya. Nah di sini saya masukin humor. Ada humor pedagang sate, ternyata ada sistem zonasi. Gitu ya. Ternyata sistem zonasi bukan hanya diberlakukan di dunia pendidikan, tetapi juga untuk pedagang kaki lima. Jadi si emak-emak beli sate, terus tanya tinggalnya di mana. Ini adalah karena saya nulis di kotak tadi, saya harus masukin humor, tapi saya tak bingung humornya di mana. Akhirnya saya masukin ke zonasi ini. Gitu. Itu jadi menarik gitu loh. Jadi otak saya langsung berpikir, oh apa ya yang bisa dijadiin humor ya gitu. Nah di sini nih. Nah, ini kata-kata ini juga awalnya mungkin saya klik di humor, ada kata-kata tapi saya kontennya saya ganti. Gitu. Kontennya saya ganti, saya plesetin masih ke zonasi gitu ya. Seperti itu. Ada tanda tangan ketua Ikatan Pedagang Sate gitu.
Jadi bukunya jadi seger gitu ya, nggak serius banget. Gusti perut lapar keburu pingsan nih gitu ya. Jadi seru gitu. Jadi bukunya tuh apalagi bicaranya Zoomer ya, harus ada kata humornya. Oke, ini humor udah saya masukin. Terus ada baper momen menghadapi Zoomer lagi. Ini masalah-masalah. Ini nih, singkatan lagi nih. Penyakit ibu-ibu. Kurang tahu ilmu pernikahan, kutuan. Yuk kita baca Bapak Ibu nih. Singkatan maksa nih, biar nggak ngantuk. Satu apa Bapak Ibu? Kutilan. Kurang tahu ilmu pernikahan. Kedua apa? Kutuan. Kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Ketiga. Kusta, kurang sabar meraih cita. Kudis, kurang urus duit, selalu habis. Kanker, kantor kering. Sembelit, sedekah dan memberi sangat sulit. Tipes, tidak peduli perasaan. Malaria, mencari pria lain, wanita lain. Ini terkait bisa jadi Zoomernya tuh jadi depresi dan lain-lain gitu ya. Kurap, kurang rapi, mual, mengabaikan urusan halal. Urusan halal bisa jadi anak jadinya narkoba dan lain-lain gitu ya. Jerawat, jarang berdoa lewat salat gitu. Nah ini yang saya bilang singkatan-singkatan ini gitu ya, jadi ciri khas. Ini juga saya masukin lagi nih, ada hadisnya di halaman berapa saya tulis nih, ada lagi. Barang siapa dikehendaki kebaikan maka ia dipahamkan dalam ilmu agama. Jadi ini hadis ini saya nggak tulis belakangan, tapi justru saya tulis duluan gitu. Oke, selanjutnya ini penjelasan dari singkatan-singkatan maksa yang tadi. Terus, oke, sebentar saya. Ini bagian 2, memegang prinsip karir untuk Zoomer ya. Di sini saya tulis prinsipnya adalah hahaha gitu. Hahaha ini langsung saya ini lagi singkatin lagi, happy, harmoni, habit. Nah ini sebelum saya masukin hahaha ini saya udah tahu saya mau nulis apa di sini gitu ya. Kayak di sini saya cerita mengenai pertama saya cerita mengenai biografi Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dia di usia Zoomer 9 tahun udah jadi penggembala kambing. Pada saat saya sudah tahu ceritanya, saya langsung bikin teorinya hahaha ini. Jadi ada happy, harmoni, habit. Sebenarnya awalnya nggak ada gitu. Jadi dari kisah Nabi Muhammad dari umur 9 tahun sampai dia jadi pengusaha, ternyata pertama tuh dia melakukannya happy, bahagia, terus harmoni relationship, punya hubungan yang harmonis dengan siapa aja. Terus habitnya tuh kebiasaannya saya tulis di sini kan ada al-amin gitu ya, ada fatona dan lain-lain gitu. Nah ini juga saya tulis duluan nih, kebahagiaan tergantung pada apa yang Anda berikan, bukan pada apa yang Anda peroleh. Ini Mahatma Gandhi. Nah ini saya udah tulis tadi di apa nih, menurut Bapak Ibu, ada say, act, feel, atau do? Feel. Iya, ini bisa di feel, ada di say. Jadi memang di awalnya ditulis dulu di sini ya. Oke, ini ada 7 step happiness, ini terkait dengan namanya kalau di 7 step happiness ini sebab akibat. Sebab akibat itu ada di think gitu. Sebab akibat kalau 7 tahapan kebahagiaan adalah kita berpikir lebih dikurangi berpikir tapi lebih banyak merasakan gitu ya. Terus berbicaranya lebih sedikit, mendengarkannya lebih banyak. Ini sebab akibat. Bisa juga ini terkait juga namanya perbandingan. Dan itu akan menarik untuk orang lain membaca atau mendengarkan. Jadi ada tulisan di situ, terus ada juga ini humor, ini juga humor. Salah satu humor bahwa saya mau jadi polwan, terus mau jadi pramugari Bu, gitu. Terus kata ibunya nggak boleh karena kan kamu laki-laki Tarjo gitu ya. Karena kan saya mau masukin humor ya di situ. Walaupun humornya maksa, tapi saya masukin dulu gitu. Oke, terus nih ada bicara harmoni relationship karena cerita dari Nabi Muhammad. Terus saya bahas lagi nih mengenai perbandingan generasi-generasi.
gitu. Dan ini karena saya sudah punya kerangkanya, jadi lebih memudahkan. Oke, terus habit, ini habit terkait dengan masih Nabi Muhammad, cerita kalau mau mengarahkan karir anak dari awal adalah takut pada Allah, ikhlas dalam melakukan apapun gitu ya. Harusnya saya tambahin jangan sebentar-sebentar wani piro gitu. Punya akhlak baik, nggak sombong, sidik, jujur. Nah ini semuanya. Ujung-ujungnya makan secukupnya gitu ya, karena kalau makan banyak bawaannya juga semuanya rezeki orang pengennya dimakan juga gitu. Terus seringkali Zoomer berpikir, saya pikir. Ini artikel saya dapat dari WhatsApp. Para Zoomer berpikir, saya pikir, tapi saya ganti, saya edit. Tapi awalnya dari WhatsApp, tapi saya ada kata-kata yang saya arahkan ke artikel buku saya gitu. Terus ini ada lagi, sebentar, ini strategi karirnya saya ada 3, ada high tech, high teach, ada high touch. Jadi high tech itu terkait dengan teknologi, high teach gimana kita mengajarkan, high touch gimana kita mendekati gitu ya, melakukan pendekatan gitu. Nah ini semua ada bicara, ada cara menjawab doa. Ini saya dapat dari artikel pengajian saya nih. Saya masukin di sini gitu ya. Ini saya nggak mikir nih, saya masukin, jadi makanya bisa sampai banyak 46 halaman di hari pertama. Ini high touch perilaku orang tua. Perilaku orang tua ini terkait kertas putih. Ini saya dapat juga dari Google, tapi saya edit lagi kata-katanya. Jadi ini terkait sebab akibat. Sebab akibat di sini, sebentar. Sebab akibat di sini ada perilaku orang tua dan perilaku Zoomer atau anak-anak di bawah 18 tahun ke bawah. Kalau sering menghukum, dia menjadi anak yang berbohong. Sering merendahkan, dia tidak percaya diri. Karena saya sudah punya mappingnya, jadi saya lebih mudah cari artikelnya gitu. Sering membentak, akhirnya tidak menghargai orang lain. Jarang memuji, akhirnya di kantor sering marah gitu ya. Oke gitu. Nah ini ada lagi, terlalu sibuk di rumah, orang tua tertutup. Selanjutnya saya masukin lagi nih puisi dari Google. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Bapak Ibu pernah nggak ada baca puisi ini di Google? Ya, pernah. Pernah ya, gitu. Iya, ini saya masukin di Google. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, belajar rendah diri. Oke, terus ada generasi Zoomer adalah masa konselor. Ini juga saya dari artikel Google gitu ya. Tapi ini udah terakhir daftar pustaka. Ini daftar pustakanya semuanya saya nggak ada bukunya Bapak Ibu, tapi semuanya dari Google. Jadi saya sinopsis tentang ibu, keluar banyak ibu, terus saya klik, oh ini kayaknya menarik gitu. Ada quotes mengenai terkait mengenai parenting keluar gitu ya. Terus kalau WhatsApp ini juga saya banyak, internet banyak sih gitu. Itu dari saya 46 halaman dalam waktu 1 hari, tapi saya sebelumnya sudah mapping masing-masing, jadi lebih memudahkan. Dan itu semuanya bantuan teknologi yang tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak nih. Tapi menurut Bapak Ibu kalau teori saya ini jadi cepat ya? Iya, kayak mudah begitu. Iya, Dokter Abraham terakhir ya, baru gabung ya? Terlambat. Kira-kira Dokter Abraham tadi sampai mana tuh ngikutinnya? Udah nulis tulisan ini, menjalankan satu-satu buku itu. Oh iya. Coba nanti saya tanya dulu biar Mama memastikan menurut Bapak Ibu tadi yang dengerin dari awal. Mudah atau mudah banget? Mudah banget. Hah? Kayaknya mudah banget. Iya, pastinya mudah banget. Jadi saran saya pertama kali Bapak Ibu itu bikin dulu semua daftar isi nomor 1 dari pembukaan sampai penutup. Setelah itu dimasukkan nanti yang tadi yang kotak-kotak ya, karena tadi Dokter Abraham baru gabung. Saya buka lagi slide-nya. Sebentar. Jadi nanti dari situ bisa memudahkan Bapak Ibu mapping cari artikelnya gitu. Sebentar.
Pak Abrahamnya susah nulisnya gimana tuh Pak susahnya? Kan ini buku pertama. Oh iya. Selalu excuse-nya pokoknya buku pertama pasti sulit gitu ya Pak? Nggak tahu juga. Iya. Buku pertama kayak malam pertama. Malam pertama itu ya sesuatu Bahagia. gitu. Bahagia. Oke, sebentar saya buka slide-nya. Jadi dibuat dulu halaman 1 sampai 20 tadi. Bentar. Karena kalau yang nggak ngerti pasti kayak, aduh kok bisa ya sebentar tahu-tahu udah 46 halaman. Ini sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya. Saya cepet-cepet aja, yang saya mau bahas adalah, pertama kali adalah Bapak Ibu bikin nulis cepat ini ada 4 kata kunci. Say, think, feel, dan do. Say itu apa? Say itu adalah pertama, Bapak kan udah atau Bapak Ibu sudah bikin satu halaman tentang daftar isi ya, dari pembuka, penutup. Pembuka ini kan ada 3 bab lagi, pembahasan inti ada 3 bab, penutup ada 3 bab gitu. Terserah mau nulisnya seperti apa gitu. Terus dimasukin yang mau di ayat Al-Quran ini di bab berapa aja, dimasukin dulu tuh ayat-ayatnya, dimasukin semuanya. Hadisnya mau di mana aja, kan tadi saya udah contohin tulisan saya ya. Saya sebelum itu saya masukin dulu di sini kata mutiara yang saya mau masukin apa aja, quotes, kalau quotes itu terkait bahasa Inggris. Terus sinopsis buku, Bapak Ibu klik misalnya sinopsis buku Ibu, itu kan banyak keluar, nanti dimasukin dulu di bukunya, gitu. Atau ada artikel-artikel dari Telegram atau WhatsApp. Atau kalau males nulis, Bapak Ibu ngomong aja, ngomong pakai speechnotes.com. Pak Abraham coba buka speechnotes.com. Pak Abraham ngomong nanti keluar tulisan tuh Pak. .co bukan .com. Oh iya sorry, .co nggak pakai M ya. Kalau Bu Sunarti yang baru bergabung mungkin bisa dicoba tuh speechnotes.co. Itu saya tulis di chat. Kalau mau mudah klik Coba aja yang di chat. Iya. Kalau misalnya keluar ide apa, langsung aja ngomong di situ. Itu bisa jadi tulisan, nanti kita save di Word. Ya. Oh, iya ya, nggak ada. Udah Pak, bisa dicoba Pak Abraham. Nanti kalau udah bisa atau tidak bisa di-share. Voice to text ya, voice to text. Nanti, oh ya. Iya, nanti jangan lupa dipindahin bahasa Indonesia. Oh, I see. Oh, Kecuali kalau kayak Mas Miko kan mau nulisnya pakai bahasa Inggris. Oh, keren. Saya mau nulisnya pakai bahasa ini aja, Sangsekerta. itu orang-orang Madiun yang baca tuh bahasa Sangsekerta. Atau pakai bahasa Latin. Bahasa Latin ya. Iya, pokoknya Bapak Ibu kalau bingung-bingung mau nulis apa, susah-susah ngomong aja yang banyak. Nanti keluar banyak tulisan, tinggal kita edit-edit sendiri. Siap, nanti dari halaman pembuka sampai penutup sudah dimasukin yang terkait dengan say tadi, terus mungkin kita masukin lagi nih salah satu contoh ya, kata say tadi ini terkait dengan hadis ya. Oke. Terus kita masukin lagi dari halaman dari pembuka sampai penutup itu data statistiknya apa aja, kayak tadi saya contohin teori dari pakar. Mungkin kayak Pak Abraham ini kan banyak terkait kedokteran ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Abraham jangan nulisnya bab per bab, Pak. Nanti stres banget, Pak. Tapi Bapak sudah masukin dari semuanya, dari pembuka sampai penutup, kira-kira data statistiknya mau dimasukin kemana, teori dari pakar, bab keberapa, rumus, logika, gitu. Dimasukin dulu ininya, tulisannya. Jadi satu bukunya itu udah kelihatan. Walaupun pengembangan tulisannya belum ada, gitu. Itu lebih memudahkan. Teori pakar ini saya saranin bisa bervariasi, ada teori pakar piramid, misalnya kayak Maslow, teori pakar misalnya segi 4, Johari Windows, atau teori pakar misalnya yang terkait cycle, misalnya life skill gitu ya. Nah itu kita pilih salah satu gitu. Jadi
Kayak saya teori pakarnya terkait dengan piramid, karena mungkin di 4 halaman ini kita nggak boleh pakai gambar, jadi saya pakai tulisan gitu. Itu bisa dimasukin di situ. Terus misalnya ada rumus itu dimasukin juga. Masukin dulu ya sebelum dikembangin tulisan, karena Bapak Ibu bisa stres karena kembangin tulisan dulu terus pikirnya belakangan. Iya nggak ya? Jadinya bingung katanya apalagi, tapi kalau udah dimasukin ini lebih mudah gitu. Oke, samalah kayak misalnya kemarin Mas David bilang kayak kita mau masak gitu, kita udah siapin dulu bumbu-bumbunya, jadi lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh. Ya. Kalau di speednotes.co itu kalau kita mau kasih titik gimana caranya ya? Karena dari tadi saya ngomong nggak ada titiknya. Dia memang nggak ada tanda titik koma gitu, nggak ada Mas Meko, jadi kita edit lagi. Oh, oke. Kemudiannya dengan Google Doc apa bedanya? Google Doc saya pernah coba itu lebih lama ya. Oh, gitu. Kalau speech notes itu kita ngomong saya udah langsung keluar saya gitu. Atau gini keyboardnya, tapi nggak tahu di Windows ada nggak ya? Kalau di Android itu ada keyboardnya itu yang speech. Jadi kita masuk programnya Word for Android itu, tinggal ini aja. Kalau titiknya kita tambahin sendiri, mungkin gitu. Iya, Belum coba iya. sih ini. Kalau saya memang kan itu saya pindahin ke Word, baru saya tambahin titik koma karena memang di speech notes itu kelebihannya memang cepat, tapi memang saya pakai Google Doc juga nggak ada sih titik komanya. Sama ya. Tadi Ibu siapa yang mau bertanya? Iya, Bu. Terima kasih, saya banyak inspirasi nih dari jenengan. Iya. Barakallah. Iya, makanya jadi sebenarnya saya nulis 46 halaman dalam 1 hari karena saya udah gampang, udah tinggal masukin semuanya, tinggal dikembangkan, dan itu memang bantuan teknologi banget. Kalau saya bingung mau ngomong apa, saya speech notes itu, Bu. Gitu. Iya. Ini mungkin setelah ini akan saya coba setelah menidurkan anak-anak ini. Oh iya, pokoknya kalau kesulitan tinggal nanti japri saya gitu ya. Terus ada lagi, ya. Pokoknya Mbak Mia ya. Iya, kalau bingung, iya nanti di-share. Mas Miko juga kalau nggak salah nge-record ya, Mas Miko ya. Iya. Saya live dulu, nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa, silakan. Iya. Terima Nanti kasih ya di-share, makasih banyak. Iya, makasih. Pak Rehan dan yang lainnya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Amanda, bapaknya ditidurkan dulu. Bapaknya ditidurkannya belakangan biasanya. Oke. Nah, ini terkait dengan Ting tadi, terkait dengan statistik. Nah, ini ada feel-nya, ada puisi, ada lirik lagu, humor. Tadi kan saya masukin humor nih, saya masukin dulu gitu. Terus pastikan Bapak Ibu juga klik semua terkait sinopsis dimasukin. Ini lagu ini tadi saya nggak tunjukin karena ini ada di slide saya tuh yang kalau nggak salah tadi saya udah 66 halaman ya yang tadi saya kirim. Jadi ada lirik lagu, terus saya nanti kembangin. Selanjutnya dimasukin juga terkait mau masukin biografi siapa, fenomena masalah, misalnya kalau Pak Abraham masalah tentang jantung, apa aja nih masalahnya dimasukin dulu di pembuka, inti atau penutup gitu. Terus cerita-cerita viralnya apa nih terkait misalnya fenomena penyakit jantung, nah itu lebih memudahkan. Terus ada perbandingan seperti yang tadi tuh kayak misalnya mendidik bukan menghardik gitu ya. Seperti itu, ada sebab akibat yang tadi yang misalnya ibu marah, anak jadi seperti apa gitu. Ini diisi dulu, jadi lebih memudahkan gitu. Nanti akan di-share ya. Begitu Bapak Ibu. Pasti jadi ada pencerahan banget. Oh ya. Bu Mia mau tanya, Bu. Boleh. Ayo. Bu, yang saya mau tulis itu kan bukunya itu teknis banget, Bu. Iya. Nah, itu kalau diisi dengan isi yang tadi Ibu sampaikan,
Nanti cocok nggak Bu ya? Gini, Bapak kan teknis banget ya. Bapak teknis itu kan pasti terkait ting semuanya ya Pak ya? Ting semuanya. Pasti dari ting itu kan ada juga yang terkait yang namanya say, ada kata quotes gitu ya. Misalnya kata quotes-nya dari hadis, siapa yang menambah ilmu akan dinaikkan derajat. Itu ada kan Pak? Bisa disambungkan? Iya nggak Pak? Jadi nggak alay-alay gitu, tapi itu bisa dimasukkan hadis di situ. Jadi dimasukkan say-nya atau kata bijak, misalnya kata bijak dari siapa, itu masukin say-nya tuh Pak. Jadi kalau Bapak semuanya ting semua, yang bacanya capek, pembacanya tuh stres gitu ya. Atau misalnya Bapak tulis misalnya mudah-mudahan setelah baca buku ini kita semua nggak jadi Suheri atau Suherman gitu ya. Suheri itu apa? Itu terkait humor, suka heboh sendiri. Suherman suka heboh bersamaan. Itu maksa.com ya. Gitu. Tapi tingnya dapat, tapi humornya juga sedikit dapat gitu Pak. Itu di feel-nya tuh Pak. Iya, iya. Ya. Tingnya dapat, feel-nya dapat, say-nya dapat, quotes-nya dapat. Terus Bapak juga do-nya. Do-nya misalnya Bapak itu terkait biografi seseorang. Misalnya Bapak teknik mau membahas mengenai apa. Bapak bisa tulis tokoh Habibie misalnya. Biografinya Habibie terkait teknik gitu. Atau sejarahnya siapa. Itu dapat tuh Pak. Ting-nya dapat, semuanya itunya juga dapat. Do-nya dapat. Bapak udah dapat belum tokohnya siapa yang mau ditulis? Belum Bu ini. Karena iya, karena bicara mahasiswa itu juga dia butuh sosok, butuh figur, butuh contoh. Kayak saya cerita, saya mengenai Zoomer, saya nggak cerita siapa-siapa, saya cerita Nabi Muhammad bekerja mulai 9 tahun, itu langsung nancep gitu Pak. Jadi kalau saya banyak teori tapi sudah terpikir, oh iya ya, Bapak Ibu terinspirasi nggak dengan Nabi Muhammad bahwa dia sudah bekerja di umur yang Zoomer, di umur 18 tahun ke bawah? Pasti belum terpikir. Mungkin terpikir ya, tapi mungkin karena saya coba tegaskan lagi, jadi oh iya ya Zoomer tuh segitu ya umurnya gitu. Menurut Bapak Ibu, saran saya ke Pak Fahmi nyambung nggak ya kalau teknik semua kira-kira membosankan nggak menurut Bapak Ibu? Setuju. Saya juga pengen buku teks tapi yang nggak biasa gitu ya, kayak bahasa pakai bahasa gaul biar enak gitu kan. Bahasa mahasiswa sekarang kan bahasa dosen lain sudah. Iya gitu. Intinya tuh kayak Pak Abraham gitu, misalnya mau pakai bahasa dosen tapi ya ada kata-kata quotes-nya, ada mungkin puisi-puisi alay atau lagu-lagu misalnya memetik bintang gitu kan, bahwa kita harus apa gitu, pokoknya dibuat lebih populer aja gitu. Ada yang tadi pokoknya selalu kata kuncinya itu dari buku tuh ada say, quotes, ada feel gitu ya, ada think, ada do gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Fahmi. Ya Bu. Jadi Pak Fahmi buat dulu pembukaan sampai penutup, dimasuk-masukin yang terkait mungkin say-nya cuma satu, hadis gitu ya, terus di dunia satu, biografi siapa gitu, terus juga terkait feel-nya apa gitu, mau ada lagu atau mungkin ada apa gitu, ya. Bisa juga mengenai apa, misalnya cerita tentang film siapa terkait misalnya kerjasama, nah itu dimasukin juga gitu. Ya, selain Pak Fahmi ada lagi yang ingin bertanya? Berarti semua harus yang nomor satu adalah kerangka ya yang diutamakan. Iya, kerangka Pak Haryanto, tapi kerangkanya itu kalau saya nggak cuma kerangka kan, kalau Pak David memang ada kerangka, tapi nggak, kalau menurut saya masih belum spesifik ya. Kalau saya langsung dispesifikkan kapan saya mau masukin quotes gitu. Jadi pada saat saya mencari di Google Quotes dan banyak keluar quotes, saya langsung masukin ini quotes untuk bab 1, ini quotes untuk bab 3, ini quotes untuk bab 5 misalnya. Terus pada saat ketik hadis, oh nih hadis cocoknya buat di bab berapa, langsung saya bagi-bagi Pak. Jadi saya searching-nya sekali, tapi masukin ke masing-masing babnya itu langsung kelihatan, langsung lebih banyak gitu.
Atau misalnya saya tulis sinopsis tentang angkatan kerja, tapi yang keluar misalnya sinopsis tentang ibu-ibu, ya sudah. Pada saat saya ketemu sinopsis ibu-ibu ini, saya langsung masukin ke grupnya ibu-ibu, bab yang ibu-ibu. Tapi saya ketemu lagi angkatan kerja, saya masukin bab yang angkatan kerja gitu. Jadi seringkali kita menjadi stres dan nggak selesai-selesai karena kita setiap mau nulis apa searching lagi, menulis apa searching lagi, dan itu menjadi lama dan stres. Iya nggak Pak Rianto? Ya, berarti benar ya. Memang harus di kerangkanya tadi sudah bab 1, bab 2, kira-kira nanti isinya apa. Jadi masing-masing bab sudah punya gambaran nanti isinya apa, itu jadi memudahkan kita tadi. Begitu kita temu A, oh ini cocok untuk bab ini. Ketemu B, oh ini bab ini, gitu ya. Iya, betul. Jadi misalnya tiba-tiba Bapak mau bicara humor, cerita humor, tiba-tiba Bapak ketemu data statistik. Ya sudah, Bapak masukin, kan Bapak udah centang data statistik, saya mau masukin di mana nih? Oh, di bab isi misalnya. Nah, itu langsung dimasukin di bab isi. Jadi artikel yang Bapak temui itu nggak sia-sia gitu. Iya, iya. Ya, jadi lebih mudah ya. Pak Haryanto juga bisa isi selain dari yang list saya tadi. Misalnya Bapak mau isi jurnal gitu ya. Nah itu kan terkait dengan ting misalnya. Nah itu di mana dimasukinnya. Jadi nggak kita tahu dulu porsi-porsinya. Jadi lebih memudahkan gitu Pak. Iya, iya. Siap. Ada lagi yang lain? Menurut ya pakai buka ke Wikipedia enggak? Tulisannya Mbak Mia ada yang refer to Wikipedia nggak? Aku refer nggak ada. Jadi memang saya selalu startnya dari sinopsis buku. Karena kan kita harus ada daftar pustaka. Selalu saya searchingnya sinopsis buku apa, misalnya sinopsis buku tentang anak remaja, nanti keluar gitu. Dan saya nggak fokus ke EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Itu belakangan, karena itu nanti bikin stres sendiri. Titik koma gitu, Mas Miko jangan terlalu stresin kayak gitu. Pokoknya hajar aja dulu semua dimasukin tulisan-tulisannya. Siap. Gitu, karena kita juga lama, aduh kata-katanya, apakah saya ataukah mereka tuh lama bisa ganti-ganti, delete gitu. Pokoknya dikeluarin dulu aja idenya. Gitu. Jadi kalau Wikipedia memang saya nggak pakai Bu, karena memang terlalu formal dan referensinya nggak ada. Jadi selalu kata kuncinya sinopsis buku. Sinopsis buku tergantung apa yang mau kita cari bukunya. Gitu. Terus Pak Rehan, aku saranin target marketnya di segmennya itu Pak jelas supaya kata bahasanya juga jelas. Gitu. Kalau mau saya sumbang singkatan nanti saya sumbang Pak. Asik. Siapa lagi? Silakan. Mbak share tentang sing dan say dong. Apa aja itu? Apa? Ya. Kenapa? Oke. Sebentar ya. Nanti saya ini juga kasih ininya. Kasih slide-nya ya. Sebentar. Think dan say ya. Sebentar. Ini say ini maksudnya adalah kata. Jadi kata yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini misalnya Ibu Sunarti sudah buat kerangka dari pembukaan dan penutup. Kira-kira ayat Al-Quran ini mau dimasukkan ke bab mana aja nih? Bab 1, bab 2, bab 3 udah ditulisin gitu. Selanjutnya bisa say ini kata yang diambil dari hadis. Bisa say yang diambil dari kata mutiara, bisa diambil dari quotes sih terkait bahasa Inggris gitu ya, misalnya kayak Steve Jobs, quotes-nya apa gitu. Terus pastikan semua dari pembuka sampai penutup kita sudah masing-masing ada sinopsisnya. Misalnya pembukaan Ibu Sunarti terkait apa gitu. Misalnya Ibu Sunarti target marketnya apa Bu? Praktisi lansia, orang yang lansia. Iya, praktisi lansia. Berarti sinopsis bukunya mungkin terkait misalnya cari sinopsis lansia, ada masuk, oh ternyata cocok di pembuka, masuk taruh di pembuka, ternyata ada pembahasan yang terkait pembahasan inti langsung dimasuki di situ copy paste. Sinopsis itu membantu memang. Jadi bisa jadi kita punya banyak referensi 20 buku, nggak perlu buku fisiknya gitu. Ini CC ini bisa
bisa dimasuk-masukin gitu. Dimasukin dulu sama Ibu Sunarti, lebih memudahkan nanti mengembangkan idenya. Gitu. Ya, yang think tadi Mbak apa Mbak contohnya? Yang think ya, yang think ini C-nya ini contoh ya Bu ya, ini yang terkait C tadi nih. Ini kata Mutiara. Ini hadis. Yang think ini data statistik, misalnya lansia 20 dari 50 lansia misalnya terkena apa gitu, misalnya pikun. Nah, itu kan data statistik. Teori dari pakar itu misalnya apa gitu. Misalnya Johari Windows gitu ya, ada blind spot, ada open, ternyata lansia itu teorinya bahwa mereka akhirnya sudah tidak tahu dirinya sendiri misalnya gitu. Rumusnya misalnya mau dimasukin rumus apa, let's have plus do misalnya, atau apapun lah bisa. Kalau lansia misalnya akhirnya nggak bisa ngelihat lagi tambah plus tambah, tapi kurang plus kurang misalnya, itu sih sebenarnya kita bisa masukin rumus tapi kita kembangkan nanti kata-katanya gitu. Logikanya apa gitu dimasukin lagi. Seperti itu Bu Sunarti. Nanti kalau Bu Sunarti bingung mau nulis apa, Bu Sunarti ngomong aja dulu di speechnotes.co ini Bu. Oke. Ya. Jadi nanti pengembangan idenya lebih mudah gitu ya. Ini salah satu contoh statistik yang saya buat gitu. Nah, mungkin nanti lansia juga ada seperti ini. Menurut apa BKKBN gitu ya, 41 Indonesia lansia misalnya gitu. Nah, ini Ibu Sunarti akan memudahkan kalau sudah ditulis semuanya pembuka sampai penutup. Bisa juga tuh lansia lirik lagunya yang itu Bu, mengaku bujangan terhadap tiap wanita gitu ya Bu. Itu kan lansia kan Bu, ternyata cucunya di gudang gitu Bu. Iya. Itu termasuk lansia. Nah, dimasukin itu termasuk humor, termasuk juga ini apa? Lagu gitu, itu kan menarik juga. Jadi nggak serius-serius amat gitu Bu lansianya. Oke. Ya, siapa lagi ayo. Tapi Bu Sunarti ada pencerahan ya Bu, lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Ya, mungkin problemnya sama dengan Pak Abraham ya, karena kan kita kalau di kedokteran tuh kaku sekali gitu loh Mbak. Jadi polanya itu mulai dari epidemiologi, terus patofisiologi atau etiologi penyakit, terus apa namanya faktor resiko, terus pencegahan, tata laksana gitu-gitu, itu kan strict, polanya itu terbatas itu. Tapi dengan yang tambahan dari Mbak Mia, kayaknya banyak yang bisa kita yang apa ya? Bikin cair. Jadi enggak. Ya benar, lebih cair. Iya, dan lebih mudah karena ada ini ya Bu, ada kayak ada pakem-pakemnya gitu ya, ada rumus-rumusnya. Karena ini sebenarnya awalnya saya memudahkan untuk diri saya sendiri sih Bu, gitu. Karena kan saya ada profesi tambahan sebagai ghostwriter, gitu. Nah, ghostwriter ini kan biasanya narasumber pinginnya cepet kan nulisnya, gitu. Nah, akhirnya saya bikin rumusan sendiri, karena saya paling cepet itu nulis buku sebulan. Itu 120 buku, 120 halaman. Gitu, udah dengan nulis, udah dengan desain. Nah, itu kan akhirnya saya harus bikin teori saya sendiri supaya saya menjelaskan ke narasumbernya mudah dan saya juga nulisnya mudah gitu, Bu. Jadi memang teori saya ini nggak ada di Google, nggak ada di itu juga gitu, karena suka-suka saya aja. Tapi memang saya buktikan pada saat saya share ke Mbak Mima itu gitu. Makanya kok bisa 46? Karena saya udah mulai mapping gitu, lebih mudah. Nanti Ibu Sunarti bukunya kedokterannya kenapa? Tentang lansia. Jadi otak kanannya itu yang kita nggak berkembang, Mbak. Iya. Misalnya Ibu Sunarti bisa kenapa lansia di India masih bisa nari-nari misalnya, ke di Indonesia nggak, itu kan bisa jadi salah satu terkait dengan humor gitu ya Bu ya. Feel. Jadi nggak think terus, nggak kayak Pak Fahmi tadi teorinya think terus, jadi orang bosen gitu bacanya. Tapi kalau ada tambahan-tambahan jadi menarik gitu. Iya, mudah-mudahan bisa ya. Pokoknya nanti Bu Sunarti kalau perlu
perlu tambahan-tambahan artikel atau apa, ntar bisa hubungi saya. Siapa tahu saya bisa ke ide bikin apa gitu tentang lansia gitu ya Bu ya. Ya, nambah halaman deh Mbak separuh gitu. Iya. Bisa juga tuh kasus halaman lansia yang suka berondong tuh menarik juga tuh terkait viral-viral. Itu terkait yang itu juga jadi sesuatu yang menurut aku nggak kaku gitu loh. Iya nggak teman-teman? Kasus lansia yang itu kan jadi salah satu berita viral, nah itu bisa dimasukin juga gitu. Nah, berita viral itu terkait yang tadi. Yang itu berita viralnya dimasukin gitu. Oke. Kenapa menjadi berita viral? Berarti kan beritanya itu disenangi banyak orang. Jadi kalau di hits. Jadi Bu Sunarti bicara lansia, cerita viral tentang lansia apa? Ternyata cerita viralnya banyak yang nikah sama berondong. Nah, itu dikaitkan di buku. Jadi agak sedikit kontroversi, tapi itu menarik gitu, Bu, untuk satu buku. Siap, oke. Ada lagi yang lain? Iya, terima kasih Bu Sunarti. Kita buktikan ya di minggu ke depan ya, mudah-mudahan langsung pada 10 halaman, 12 halaman. Pokoknya nggak perlu bab per bab gitu. Kalau memang Bu Sunarti kayaknya lebih yakin kalau Bu Sunarti ternyata lebih nyaman penutupnya dulu gitu, ya kembangkan aja dulu penutupnya dulu gitu. Yang penting idenya udah terbungkus dulu gitu. Iya. Iya, gitu. Ada lagi? Oke. Mbak Mima ada yang mau ditanya? Mbak Laura? Mbak Asih? Itu Bu, kalau saya pengen tanya Bu. Jadi itu kan Bu Mia kan udah menemukan cara cepat nih ya. Iya. Itu gimana caranya Bu Mia bisa telaten mengumpulkan semua data-data itu tadi? Maksudnya bisa tersimpan dengan rapi dan itu tidak hilang filenya. Oh, tidak hilang filenya karena gini, saya kan memang kalau brand itu kan karir konektor ya. Kalau karir itu istilahnya apa aja bisa jadiin uang gitu. Jadi artikel-artikel saya itu menurut saya itu adalah harta karun saya. Jadi setiap saya kan Mbak Mima, Mbak Laura, Mbak Asih kan suka terima artikel di WhatsApp nggak? Seringkali itu kan menarik ya. Ada yang menarik. Kalau saya yang menarik langsung saya save gitu. Langsung saya save di Word saya. Jadi kalau pada saat saya nulis ini mudah. Dan ini bocoran aja nih untuk Mbak Mima, Mbak Laura, Mbak Asih. Percaya nggak saya itu nulis beberapa kali, cuma nulis cepat aja dibayar orang 25 juta untuk nulis satu buku. Ini bukannya sombong ya. Saya bikin singkatan aja, itu bikin singkatan aja ada perusahaan yang mau bayar saya 25 juta juga. Bikin singkatannya cuma simpel tadi itu. Itu padahal saya dapatnya itu dari WhatsApp. Kalau kita melihatnya itu sebagai satu harta karun, uang, itu pasti dikumpulin. Cuma kalau dipikir, ngapain sih nyampah gitu ya, ya itu kembali lagi ke mindset. Kalau saya nyebutnya kalau mindset ada, kita baperan apa nih, bawa perasaan atau bawa perubahan. Kita sebagai penentang atau penantang. Penentang tuh kalau ngelihat WhatsApp dicuekin, penantang kalau ada WhatsApp disimpan gitu. Ya, terima kasih Bu Mia. Ya, apalagi Mbak Mima kan di litera tuh pasti butuh aksara kata-kata. Misalnya Mbak Mima punya banyak referensi sumber data, Mbak Mima tawarin ke Ibu Sunarti. Ibu Sunarti misalnya banyak terkait artikel lansia. Ibu Sunarti tertarik nggak sama Mbak Mima? Ya. Pasti tertarik. Mbak Mima misalnya langsung kumpulin artikel-artikel di WhatsApp tentang lansia, dikasih ke Bu Sunarti. Bu, udah bayar aja 100.000, pasti dengan senang hati gitu. Padahal Mbak Mima dapat artikelnya cuma dari WhatsApp. Gitu. Oh, jadi mengumpulkan data, memberikan ke yang lain. Betul, betul. Jadi semua tuh bisa jadi konektor, bisa jadi makelar, bisa juga jadi provokator. Iya. Jadi makanya kalau di litera apalagi terkait dengan kata-kata itu dimasukin gitu.
Bisa juga gini, dari huruf A sampai huruf Z, Mbak Mima, Mbak Laura, Mbak Asi tahu nggak yang paling banyak kata positifnya yang mana? Bapak Ibu tahu nggak dari A sampai Z yang banyak kata positifnya yang mana? A. M. A. Oh. Itu namanya nebak. Yang paling banyak kata positifnya itu adalah huruf S. Itu jadi satu inspirasi. Gitu. Itu maksudnya di mana? Acting, feel, atau do? Itu terkait di think, pikir. Jadi kata huruf A sampai Z yang paling banyak kata positif adalah huruf S. Yuk kita coba tebak sama-sama. Kita ingin S-nya apa, Pak Rehan? S-nya yang kata positif. Pak Haryanto apa? S-nya. Mas Meko apa S-nya? Bu Hamidah apa S-nya? Senyum. Pak Fahmi apa, Mbak? Kita ingin soleh, soleha, sabar, sehat, sejahtera, sukses, semangat. Iya nggak? Banyak banget gitu. Tapi yang paling banyak sempurna gitu. Yang paling banyak kata negatifnya itu adalah huruf L. Letih, lemah, loyo, lesu. Ya. Nah, Laura. Laura. Jadi itu mungkin bagi orang lain nggak penting, tapi kalau kita ngomong aja itu jadi satu inspirasi gitu. Jadi bisa kita olah data gitu sih. Olah dari huruf A sampai Z aja tuh istilahnya tuh udah rezeki dari Allah yang bisa kita gunakan untuk nambah rezeki lagi buat orang banyak gitu. Ya, Mbak Mima, mudah-mudahan nanti kalau baca artikel-artikel langsung di-save di laptop. Jangan jangan dilihat, jangan TikTok aja. Aduh, nggak install TikTok, Bu. Ngabisin data. Iya. Ngabisin data, Bu. Siap. Oh iya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, gimana? Cara nyimpen artikel dari WA ke Word itu ada cara yang otomatis atau ada. Nanti Bapak dari handphone itu ada ekspor data. Ekspor data di WhatsApp dari handphone. Memang setiap handphone itu beda-beda ya. Tapi nanti Pak Haryanto akan saya kasih tahu ada ekspor data. Pak Haryanto bisa langsung send ke email. Misalnya Bapak punya grup, misalnya grup SMA, banyak artikel menarik, diekspor ke data ke emailnya Pak Haryanto. Jadi Pak Haryanto tuh nggak usah buka satu persatu data WhatsApp-nya, itu udah satu pembicaraan. Tapi mungkin bisa juga Bapak bintangin kalau ada artikel menarik. Artikel menarik Bapak bintangin di WhatsApp-nya, jadi itu nggak akan hilang. Gitu. Bisa, pokoknya banyak cara Pak. Atau misalnya Bapak bukunya terkait apa Pak? Pengusaha ya? Iya, karena motivasi. Oke, motivasi. Misalnya Bapak bisa juga di search di WhatsApp Bapak, klik kata motivasi pengusaha, bisa aja tiba-tiba ada keluar tuh artikel terkait pengusaha motivasi. Nah, Bapak bintangin di situ kalau misalnya nggak mau pindahin di Word atau nggak mau pindahin di Google. Tapi di WhatsApp-nya Bapak bintanginnya ada di sebelah kanan atas. Artikel-artikel yang inspiratif gitu, jadi nggak hilang. Nah, ya, jadi Pak Haryanto pastikan juga bukunya ada yang quotes-nya yang tadi itu Pak, Setting Feel itu. Ya, lebih mudah. Ya, selanjutnya ada lagi. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya, ya, selanjutnya kita